Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Review Agustian. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang sedang hangat diperbincangkan. Tapi kali ini saya bukan membahas kasus narkotika dan bukan juga membahas tentang ikan asin. Nah, tetapi kali ini saya akan membahas tentang candu gawai. Buat teman-teman, mungkin ada yang sudah familiar dengan hal ini dan mungkin juga ada yang belum familiar. Secara garis besarnya sih, secara umumnya candu gawai ini bisa disebut juga dengan kecanduan gadget. Nah, belakangan ini bahkan di era modernisasi ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tampik bahwa gadget sepertinya sangat susah sekali dipisahkan dengan seluruh manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena gadget sebenarnya kembali kepada kita, sebijak apa kita menggunakannya. Nah, dengan adanya kasus candu gawai ini membuka mata kita agar lebih bijaksana lagi, terutama kepada seluruh orang tua yang mempunyai anak di bawah umur. Sepertinya sangat-sangat diharuskan untuk lebih bijaksana lagi dan lebih memikirkan lagi untuk menahan diri ketika akan memberikan gadget, entah itu sebagai hadiah ulang tahun ataupun sebagai penenang di saat si anak tersebut sedang nangis ataupun sedang rewel. Kenapa? Karena saya membaca saat itu ada sebanyak 2.500 orang tua ataupun responden dari berbagai negara, ada dari Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, dan salah satunya dari Indonesia juga menjadi responden, yang mana survei ini dilakukan oleh The Asian Fair and Insight pada tahun 2014, dan hasilnya sangat mencengangkan. Sebesar 98% responden memperbolehkan anaknya untuk menggunakan gadget, entah itu untuk edukasi, entah itu untuk pengenalan teknologi, dan lain sebagainya. Ada berbagai alasan kenapa responden tersebut memperbolehkan anaknya menggunakan gadget. Namun sayangnya, justru banyak orang tua yang menjadikan gawai ini sebagai pengasuh untuk anak-anaknya. Jadi ketika anaknya rewel, ya gadget sebagai solusinya. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan dan benar-benar perlu membuka mata kita agar lebih bijaksana lagi dalam menggunakan gadget ini, terutama ketika akan memberikannya kepada anak-anak. Nah, dan tidak salah ketika WHO ataupun Organisasi Kesehatan Dunia ini memasukkan kecanduan gawai ini atau kecanduan game ini sebagai gangguan mental, dan WHO pun memasukkan hal ini ke daftar ataupun penyakit ini ke daftar penyakit yang disebabkan oleh kecanduan atau kebiasaan. Maka dari itu saya mengajak seluruh saudara-saudara saya yang berada di seluruh Indonesia agar lebih bijaksana lagi dalam menggunakan handphone ataupun gadget di kehidupan sehari-hari, dan juga kepada seluruh orang tua agar lebih ekstra lagi dalam mengawasi, terutama kepada anak-anaknya yang memang masih di bawah umur ketika menggunakan gadget tersebut. Kenapa? Sangat-sangat kita khawatirkan ketika si anak tersebut sudah memang kecanduan gawai ataupun masuk ke fase candu gawai ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari candu gawai ini, yaitu dengan mengenalkan sejak dini kepada anak-anak kita, kepada anak-anak usia dini mengenai permainan tradisional. Dengan hal tersebut, setidaknya kita bisa meminimalisir terjadinya candu gawai ini. Karena yang kita ketahui saat ini sepertinya sudah jarang sekali kita lihat anak-anak yang bermain permainan tradisional, entah itu di halaman rumah
maupun di lapangan, karena kebanyakan untuk saat ini sepertinya sudah terfokus, sudah tertuju kepada gadgetnya masing-masing. Maka dari itu, memperkenalkan permainan tradisional sepertinya hal yang sangat membantu untuk menghindari candu gawai ini. Cukup sekian pembahasan candu gawai kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kepada teman-teman semua untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semua. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.